Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda Soleh, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada subtema 2 pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pembelajaran 5. Ayo berhitung. Nina mempunyai 15 buku cerita. Setiap 10 buku ditumpuk menjadi satu tumpukan. Ayo kita lihat pada gambar berikut. Di sini ada buku Nina ya, jumlahnya ada 10. Lalu yang di bawahnya ada 5 buku. Di sini kita akan melihat mana letak puluhan dan satuan. Nah, pada angka 15 ini satu ini disebut dengan puluhan ya, angka satu yang di depan, sedangkan angka 5 di belakangnya itu disebut dengan satuan. Nah, sekarang coba kita lengkapi kotak dengan bilangan yang tepat ya. Kita hitung pensilnya ada berapa? Ada 10 ya. Lalu yang di bawahnya ada 6. Maka kita tulis di kotak ini 10 ditambah 6. Nah, berapa 10 tambah 6 jumlahnya? Ya, 16. Seperti yang sudah Ustazah jelaskan, angka 1 ini disebut dengan puluhan ya. Lalu angka yang di belakang itu angka berapa? Angka 6. Iya, pintar. Angka 6 ini disebut dengan satuan ya. Coba Ustazah kasih contoh yang lainnya. Ada angka 17, artinya 10 ditambah 7 ya. Nah, 17 ini satunya itu puluhan ya. Puluhan. Lalu angka 7 itu disebut dengan satuan ya. Oke, berikutnya amatilah kegiatan keluarga Nina. Pasangkan gambar dengan nama kegiatan yang tepat. Apakah ada kegiatan yang biasa kamu lakukan pada siang hari? Nah, sebelumnya kita sudah membahas ya beberapa kegiatan yang dilakukan pada siang hari. Nah, coba kalian amati gambar berikut dan pasangkanlah dengan kata yang sesuai ya. Contohnya di sini ada tidur siang ya. Nah, tidur siang itu gambarnya yang mana? Oke, Ustazah contohkan ya. Yang ini. Nah, berikutnya membuat kue, membaca buku, bekerja di kantor. Kalian kerjakan secara mandiri ya. Jangan lupa di atasnya dikasih hari dan tanggalnya ya. Oke, berikutnya untuk lebih melatih pemahaman kalian, kerjakan soal pada halaman 48 ya. Lengkapi dengan bilangan yang tepat sesuai gambar. Nomor 1 A dan B. Lalu nomor 2, lingkari setiap 10 benda. Lalu isikan kotak dengan bilangan yang tepat bagian 2A dan 2B. Berikutnya nomor 3, tuliskan nama kegiatan pada siang hari berikut ya. Ditulis nama kegiatannya. Yang keempat, buatlah 3 kalimat yang berkaitan dengan kegiatan pada siang hari. Tulis 3 ya, 3 kalimat.
Oke, berikutnya kita akan melanjutkan pada pembelajaran 6. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan atau membaca teks percakapan ya. Nah, ayo bermain peran. Di sini ada Deli dan Ibu ya yang sedang melakukan percakapan ya. Oke, kita baca sama-sama ya, Ananda Soleh. Deli berkata, "Ibu, Deli sudah pulang." Ibu menjawab, "Selamat datang, Deli. Ayo masuk, Nak." Deli berkata kembali, "Baik, Bu." Deli buka sepatu dulu sebentar. Ibu menjawab, "Jangan lupa, simpanlah sepatumu di rak." Deli berkata kembali, "Sudah, Deli, simpan, Bu." Ibu menjawab, "Anak pintar, segera gantilah seragammu dengan pakaian bersih." Deli menjawab, "Baik, Bu." Nah, pada teks percakapan yang sudah Ustazah baca dan kalian baca itu terdapat kalimat perintah ya. Kalimat perintah harus diucapkan dengan santun. Kalimat perintah itu artinya untuk meminta atau menyuruh seseorang melakukan sesuatu ya. Contohnya pada teks berikut, kalimat perintahnya itu ada pada simpanlah sepatumu di rak ya. Lalu segera gantilah seragammu dengan pakaian bersih ya. Berikutnya ada lagi yang di atasnya ya. Ayo masuk, Nak. Nah, itu tadi merupakan kalimat perintah ya, Ananda Soleh. Yang mana kalimat perintah itu harus diucapkan secara santun dan sopan ya. Oke, berikutnya kita amati gambar berikut ya. Gambar berikut ada Deli yang sedang meletakkan sepatu di rak ya. Lalu menyimpan bukunya di rak buku. Nah, hal yang dilakukan oleh Deli ini merupakan salah satu sikap menaati peraturan atau aturan di rumah ya. Meletakkan sepatu pada tempatnya dan menyimpan buku pada rak buku ya. Apakah kalian selalu menaati aturan di rumah? Apakah kalian sudah bersikap tertib di rumah? Apa yang kamu lakukan untuk menaati aturan di rumah? Nah, sebutkan contoh lain sikap tertib di rumah. Oke, berikutnya Ustazah akan mengajak kalian untuk berhitung. Menuliskan bilangan sesuai nilai tempatnya. Tuliskan bilangan yang tepat pada kotak. Di sini ada angka berapa? Angka 11 ya. Angka 11 seperti yang sudah Ustazah jelaskan sebelumnya, angka yang di depan, satu yang di depan itu disebut dengan puluhan, yang di belakangnya disebut dengan satuan ya. Nah, berikutnya ada angka 17. Di sini ada angka 1 dan 7, artinya angka 17 ya. Satu yang di depan itu disebut dengan puluhan dan 7 yang di belakang disebut dengan satuan ya. Nah, untuk yang ini coba kalian kerjakan ya. Nah, ini pada halaman di bukumu itu pada halaman 52 ya. Nah, kalian kerjakan secara mandiri ya. Ustazah contohkan dulu untuk yang pertama. Di sini ada 13 ya, angka 13. Maka puluhannya angka 1 atau 3, Ananda Soleh? Angka 1 ya, tepat sekali. Good job. Lalu angka satuannya angka berapa? Angka 3. Pintar. Nah, untuk yang ini kalian kerjakan secara mandiri ya. Berikutnya, untuk lebih melatih pemahaman kalian, lengkapi kalimat perintah pada gambar berikut ya. Nomor 1. Terus yang nomor 2, beri tanda conteng pada sikap yang sesuai aturan dan beri tanda silang atau X pada sikap yang tidak sesuai aturan.
Nomor 3, tuliskan bilangan sesuai gambar ya. Dihitung dulu jumlah gambar yang ini ada berapa. Dalam satu tumpuk ini ada berapa. Lalu dihitung yang di bawahnya ini ada berapa. Tulis angkanya ya. Yang ini juga demikian, dihitung jumlah yang ini berapa, yang ini berapa. Yang ini juga dihitung berapa. Ini berapa, dan yang ini dihitung berapa jumlahnya, dan yang ini juga berapa jumlahnya dihitung ya. Lalu kalian bedakan yang mana puluhan dan satuannya. Dan soal nomor 4 juga diisi ya, dari A sampai H. Kerjakan secara teliti dan mandiri. Selamat mengerjakan, tetap semangat. Baik Ananda Soleh, demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk melafalkan lafal hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mengumpulkan tugasmu setelah dikerjakan. Sampai jumpa. Syukron.